hari ini anggota mediasinya masing-masing diperintahkan untuk membuat proposal, paling enggak apa yang diinginkan seperti itu. Nah, tapi dari pihak sana sudah memberikan. Nah, nanti tinggal kita jawab di tanggal sidang berikutnya tanggal 10 April jam 10 gitu. Nah, jadi sidang selanjutnya tanggal 10. ya, karena saat ini kan klien kami masih tidak bisa hadir karena sakit ya. Waktu itu sudah kita serahkan juga surat keterangan dokter, juga tiket yang dia berangkatnya itu ada di Indonesia itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 13. 13 itu langsung berangkat lagi ke Amerika malamnya. Ya. Nah, itu sudah kita sampaikan kepada hakim mediator dan juga Tamara juga udah paham. Nah, yang dia katakan bahwa dia kecewa, selalu berulang-ulang kecewa kenapa kakaknya tidak hadir. Sebenarnya dia sudah tahu kakaknya ini memang sakit gitu loh. Ada surat keterangan yang sudah kita serahkan kepada pengacaranya dan Tamara saat itu. Nah, cuman selalu bilangnya enggak hadir. Nah, ini sekarang kita minta untuk Tamara hadir dalam mediasi nanti tanggal 10 April 2023 jam 10. Jam 10 tanggal 10. Ya, tanggal 10 jam 10 tanggal 10 April di tempatnya di PN Selatan. Ya, di tempat mediasi itu, ruang mediasi hari Senin ya. Nah, terus untuk komunikasi gimana dengan Tamara selaku secara kan saudara kandung ya? Saudara kandung. Ya, sampai saat ini belum ada berkomunikasi langsung, makanya kita berharap Tamara itu akan hadir di tanggal 10 nanti. Jadi jangan mengatakan bahwa wah ini kakak saya tidak kooperatif, tidak hadir, dia begini saya kecewa, selalu itu dikatakan. Nah, kalau dia memang kooperatif, dia benar ingin menyelesaikan ini secara perdamaian, secara kekeluargaan, datang di tanggal 10 April 2023 jam 10. Apabila Tamara tidak hadir atau dengan alasan lain, artinya dia sendiri yang tidak mau melakukan perdamaian dengan kakaknya. Oh, gitu. Ya. Tapi memang ada rencana damai, dan kalau memang ada rencananya isi dari penawaran damai itu apa ya? Ya, gini, maksud saya apa? Itu kan nanti klien saya sendiri yang berbicara, prinsipal gitu loh. Jadi bukan dari lawyer gitu, bukan keinginan lawyer, itu adalah keinginan daripada prinsipal. Nanti biar mereka bertemu itu bisa berubah. Namanya saudara, kakak beradik, ada ikatan emosional yang tadinya marahnya besar, ketika bertemu mereka berdua bisa berbeda gitu loh. Jadi kita jangan berandai-andai sebagai lawyer, jangan menghalang-halangin untuk pertemuan ini gitu. Tapi untuk apakah memang sudah lama tinggal di US dan gimana komunikasinya kakak beradik pasca untuk hotel ini? Ya, Pak Rick itu memang tinggalnya di Amerika dan bisnisnya ada di Amerika dan di Indonesia. Jadi ya 6 bulan, kadang beliau datang, kadang 3 bulan. Kemarin kan datang ke Indonesia itu di bulan September, Oktober, November datang. Nah, kecelakaannya itu di bulan itu Desember. Pas lagi mau Natal itu dia kecelakaan. Kecelakaan jadi bukan sakit biasa, kecelakaan kakinya patah. Jadi digip ya di Amerika. Jadi jalan pun juga agak susah dan tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh gitu. Nah, itu dia. Padahal kita sudah infokan, sudah, dan kita udah bicarakan ke hakim surat-surat bahwa keterangan dari rumah sakit segala macam gitu, bahwa memang klien kami ini emang sakit dan itu tidak dibuat-buat, orang kakinya patah gitu. Untuk datang ke sini kapan dong Kak Arik ini? Tanggal 6 Pak Arik itu sudah ada di Indonesia. Tanggal 5 ada di Singapura.
Tanggal 6 ada di Indonesia sampai tanggal 12. 13 dia sudah balik ke Amerika. Nah, jadi itu sudah kita sampaikan 2 minggu yang lalu di pengadilan. Kita udah sampaikan gitu. Bahwa sudah kita sampaikan. Nah, malah ya gimana ya? Tamara selalu bilang kecewa kakak nggak hadir, orang dikasih tahu ini kecelakaan, kakinya patah. Bagaimana kalau kamu kakinya patah bisa nggak bepergian 24 jam? Ya kan? Jadi tidak mungkin gitu loh. Berarti nanti tanggal 10 itu Tanggal 10 kami berharap Tamara hadir. Apabila Tamara tidak hadir tanggal 10 April, artinya Tamara yang tidak mau bertemu dengan kakaknya untuk bermediasi. untuk sedikit info aja, kalau memang ada itu hotel kan peninggalan keluarga, maksudnya orang tua ya. Apakah tidak sebaiknya tidak dijual atau memang Kak Arik sendiri juga kepingin jual tapi ada alasan apa mungkin? Jadi untuk dijual itu udah kapan-kapan udah mau dijual. Nah itu sudah dikomunikasikan dengan Tamara sendiri yang selalu menghilang-hilang, yang tidak mau bertemu dengan Pak Rik. Nah kesininya dia laporin Pak Rik mengatakan bahwa adanya melakukan penggelapan. Dia laporkan ke Polda Jawa Barat ya. Penggelapan apa ya? Penggelapan hotel, sementara hotelnya masih ada gitu. Jadi Tamara sendiri yang kalau kita perhatikan di sini dia yang memulai dalam kasus ini. Tapi kalau boleh tahu nama hotelnya apa itu? Karena sebab Kak Tamara bilang hotelnya diganti namanya. Diganti gimana? Apa yang diganti? Tetap kok nama hotelnya HBI Hotel Bukit Indah. Di mana digantinya? Makanya jadi banyak statement-statement yang dilakukan oleh Tamara yang menyimpang, yang selalu mendiskreditkan klien kami. Itu di Bali hotelnya itu. Hah? Hotelnya di mana kalau boleh tahu letaknya? Kan dia ada di puncak. Oh di Puncak. Bisa dilihat itu hotelnya masih ada berdiri. Berarti namanya tidak diganti ya? Nama tidak diganti, apa yang diganti? Nah, Gitu. ada pesan spesifik lagi dari semenjak kecelakaan Kak Arik sendiri kondisinya gimana? Mungkin ada foto-foto Kak Arik lagi di gips atau gimana? Ada. Mau dong kasih lihat. Sebentar ya. Bentar. Sebentar, saya cari ininya. Oke. Tapi tinggal di Amerika sembari ngobrol itu green card atau gimana? Sudah green card? Iya, udah green card, udah memang tinggal di sana dan di Indonesia, tapi masih warga negara Indonesia. Masih WNI? Iyalah, masih warga negara Indonesia. Itu sudah ditawarkan untuk pindah warga negara tapi menolak. Enggak, beliau nggak mau, tetap Indonesia. Anak-anaknya juga masih WNI. Tapi Kak Arik sendiri keluarga anak-anak itu di US juga atau gimana? Atau sudah berkeluarga atau belum? Bisa sebentar nggak? Di hold dulu. Oke. Bentar ya. Cuman RCTI. Ya. 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 Ini ya, klien kami yang sedang sakit, kakinya patah, itu kakinya digips, ya. Ini bulan Desember sampai sekarang ini masih belum bisa jalan, makanya dari dokter itu nggak boleh untuk bepergian jauh karena perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu 24 jam, ya kan? Ini coba dilihat, ini bukan main-main dan ini sudah kita berikan kepada hakim pun udah tahu masalah ini gitu. Dan itu kita tunjukkan juga dengan dengan Tamara, dengan ininya, dengan lawyernya. Jadi bukan main-main. Jadi kalau dia bilang ini nggak kooperatif, Pak Rik tidak kooperatif, yang Pak Rik segala bla 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 lah ya, segala macam lah katakan
kakak seperti apa, itu bohong besar gitu loh. Jadi ya kita sudah sampaikan bahwa beliau akan datang di tanggal 6. Jadi kalau bilangnya yang ya jelas aja dia datang, orangnya nggak ada gitu ya, jelas aja dia udah tahu datangnya tanggal 6. Dan hakim juga waktu di persidangan juga ngomong kalau memang ini nggak apa-apa nggak hadir, itu udah dikasih tahu. Tarik sendiri kecewa dong pas dengar statement Tamara. Ya iyalah, makanya banyak sekali statement-statement dari Tamara yang selalu mendiskreditkan kakaknya. Dia sengaja menjatuhkan karakteristik si kakaknya ini. Kakaknya ini kan bisnis, ada di Indonesia, ada di Amerika juga. Jadi sengaja untuk menghancurkan karir kakaknya, menjelek-jelekkan kakaknya seolah-olah satu, kakaknya menggelapkan hotel, warisan. Padahal hotelnya masih ada. Warisan itu sudah dibagi masing-masing. Jadi apanya? Dan dia tidak pernah kok memberikan seperti kontribusi pada hotel itu. Kayak kemarin ada gempa, itu rusak semua. Ada dia membantu? Nggak ada, serupiah nggak ada. Malah itu parik semua. Terus pernah kebakaran tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu kebakaran, habis semua itu hotel itu. Mungkin ada hanya sebagian. Itu yang bangun semua adalah Pak Rik. Nah, dia tidak pernah membangun. Kalau seandainya kita pinjam uang di bank, berapa bunganya? Kalau tidak bayar, apa nggak disita sama bank? Ya kan? Nah ini Pak Rik udah memodalin segala macam, uangnya udah ketanam di sana, tapi uang nggak pernah belum kembali, malah dibilang dia menggelapkan. Itu orang sakit hati banget. Makanya dengan kejadian inilah kenapa Pak Rik itu melakukan penagihan rumah sakit ayahnya. Tadinya tidak pernah terpikir, begitu buka brankas. Karena ada laporan Tamara di Polda Jawa Barat, baru dia kelihat gitu loh. Ya udah, inilah pintu masuknya dia untuk menggugat itu. Sebenarnya nggak ada, pikiran sebersit pun nggak ada. Jadi yang mulain ini adalah Tamara sendiri. Dia selalu mengatakan kakaknya ini yang sepertinya yang makan warisan, yang ngabisin yang menjolimin keluarganya, dia menghusut saudara-saudara yang lainnya seperti anaknya kakaknya siapa yang artis juga tuh, yang Edward belum dapat lah apa, ngapain dia ribut-ribut? Itu sudah dijual ketika dia masih hidup. Misal nih ya, saya dapat warisan dari bapak saya, kamu saudara saya, kamu menjual saham kamu ke saya karena kamu udah narik duit karena kamu sakit. Boleh apa enggak? Ngapain? Masa harus izin anaknya? Orang kamu masih hidup. Nah setelah itu kamu meninggal. Udah gak ada lagi dong warisnya. Orang kamu udah jual ke saya. Udah dibayar. Nah inilah yang dikutak-katik oleh Tamara. Jadi dia suka menggembar-gemborkan seolah-olah klien kami ini yang menggelapkan, yang menipu segala macam. Makanya kalau ada omongan gitu tunjukkan, buktikan. Faktanya di kepolisian nggak jalan itu di Polda Jawa Barat. Oh, laporannya nggak jalan. Nggak jalan. Nah, mungkinkah akan melaporkan kembali pasca nanti yang Ya. ini selesai, Pak Rik mungkin merasa ini kayak menjatuhkan nama Ya, baik itu gimana? saya belum sampai ke sana. Kita belum tahu Pak Rik itu kan orang bisa ya kalau didiskreditkan terus bisa aja kemungkinan ke sana bisa ada gitu loh. Cuman ya kita lihat nantilah, mudah-mudahan di mediasi ini kesempatan yang terbaik apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mereka bisa bertemu, ada pertemuan yang akhirnya mereka berdamai. Itu aja, itu harapan saya ya sebagai lawyer. Kita berharap karena ini saudara, mungkin ada gosok-gosokan dari orang lain, pihak ketiga, ya kan bisa aja terjadi. Mungkin kalau ketemu udah berubah. Nah, saya yakin Pak Rik orangnya baik hati, orangnya nggak begitu kok. Sosoknya Pak Rik Oh, orangnya baik, dia banyak bantu adiknya aja dia bantu. Semua itu keluarga-keluarga banyak dibantu oleh Pak Rik. Buktinya dia sampai sekarang aja dia sudah investasi, istilahnya dia sudah membesarkan hotel.
pegawai-pegawai yang berapa tahun dikena COVID, itu uang nggak ada, uang masuk nggak ada. Itu semua injek dari Pak Rik, gitu loh. Jadi tidak ada, tanya Tamara, ada pernah nggak mengeluarkan uang untuk karyawan di sana? Malah dia fitnah lagi bahwa karyawan-karyawannya menggelapkan, yang makan uang inilah itulah. Itu dia laporin di Polda, makanya sebenarnya karyawannya juga ada pada sakit hati juga sebenarnya. Tapi untuk di surat dari meninggal almarhum ada tulisannya untuk dibagi rata atau untuk Pak Rik? Enggak, masing-masing sudah dibagi. Masing-masing sudah dibagi. Tamara 20%, si A 20, itu sudah ada porsinya gitu. Jadi Tamara sendiri aja yang ribut-ribut. Oh, mungkin Kak Tamara minta lebih dari 20%. Ya mungkin kali. Dia mungkin iri dengan Rik kok besar nilainya 52 lah. Itu kan kita nggak tahu, ada yang dijual ke dia saham itu. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan, kakak beradik nih, dia kan punya adik tuh yang udah meninggal. Biasanya sudah ditukar dengan uang gitu ya? Udah, dia kan sakit, cancer. Jadi pengobatan segala macam dibiayain, akhirnya mungkin dia nggak enak, dia jual sahamnya gitu. Nah dia bilang kenapa tidak ada RUP segala macam. Nah itu boleh-boleh aja, saya mau menjual kok. Dalam bersaudara kita mau jual mau apa? Nah ini dia gosok-gosok anaknya biar ini, tapi anaknya diam aja kan, yang si Edward itu nggak ikut-ikut. Iya, bagus dia tak paham hukum berarti. Orang ketika penjualan itu ibunya masih hidup, kecuali penjualannya ibunya udah meninggal bisa berbalik nama, nah itu baru penggelapan. Ini orangnya masih hidup dalam keadaan waras, sehat walafiat, dia jual, dia menikmatin uangnya, dia makan uangnya, terus di mana waris untuk anaknya? Ya enggak dong. Dia belajar hukum dulu lah. Waris, dia merasa kurang itu ya dia. Mungkin, pakai ditanya lagi lah Tamara, mungkin dia merasa kurang kali. Jadi pada gini tanggal 10 nanti mengharapkan. Ya, jadi gini aja, tanggal 10 kita berharap Tamara hadir. Kalau Tamara tidak hadir, artinya Tamara sendiri yang membuka masalah ini dan dia sengaja untuk menjelekkan kakaknya ini, Pak Rik. Dia mendiskreditkan Pak Rik. Udah banyak kok yang dibuat dia, tapi kita diam. Dari pihak kita diam, tapi kita lihatlah kalau terus-terusan juga siapapun nggak akan mau diam kan, pasti akan melawan. Tapi Pak Rik sendiri berkeluarga di Amerika juga? Iya, ya. Anaknya juga ada di Amerika. Tapi ada nggak segelintiran cerita curhatan Pak Rik? Tamara mah nanti nggak akan dapat dari hotel itu atau gimana? Oh nggak ada. Nggak ada. Udah ada porsinya. Udah ada porsinya. Iya. Ada di Ya, semua- makanya kenapa gugatan kami melakukan jaminan hotel itu, saham dia ya, sita ininya untuk apa? Bahwa nggak semuanya kita ambil. Nanti berapa yang diputuskan oleh hakim, ya itulah nanti yang kita ambil kan gitu. Jadi dia harus paham dulu, bukan kita mau ambil saham-saham dia semua. Dia harus paham dulu. Itu boleh dalam pengadilan kita mintakan. Untuk kayak gini, saya ada utang, kamu ada utang, apa jaminannya? Ya saya minta sita jaminan, kamu punya rumah, kita sita. Tapi tidak semuanya diambil, tapi diperhitungkan nanti ketika putusan pengadilan, misalkan kamu harus bayar 50, ya sisanya ya dikembalikan. Seperti itu. Ya. Oke ya. Oke, berarti tanggal 10 ya. Ya. jam 9 Ya. pagi. Oke, saya udah ditunggu. Siap, makasih, Ya, Bu. makasih banyak ya. Audio Jungle.